tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah bisa hadir di ruang Vikon pada hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dalam bekerja. Jadi bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak untuk bisa saling kita berbagi informasi, saling berbagi ilmu tentang aksi nyata atau modul yang saya pelajari di Guru Penggerak, itu tentang modul aksi nyata di modul 1.4 yang berkaitan dengan pengembangan budaya positif. Jadi judul kegiatan kita pada hari ini yang bertemakan itu sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi apa yang menjadi latar belakang saya kemudian mengangkat tema yang berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yaitu pembelajaran di sekolah akan berlangsung baik jika didukung dengan adanya penerapan budaya positif. Dengan budaya positif ini, maka pembelajaran yang nantinya tercipta itu akan berpihak kepada murid, sehingga siswa dalam belajarnya itu nanti akan merasa aman, nyaman, dan senang. Namun, untuk mendukung terwujudnya budaya positif tersebut, di sekolah perlu adanya yang namanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di sekolah kita sendiri, di SMA 1 Sampelawa, mungkin banyak guru yang memang belum paham atau masih samar-samar dengan apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, saya kemudian berencana untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapannya di sekolah kita sendiri. Dari itu air. Jadi yang menjadi tujuan dari aksi pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman mengenai apa itu keyakinan kelas dan bagaimana penerapannya dalam kelas nanti. Kemudian apa itu segitiga restitusi, sehingga bisa Bapak Ibu menerapkan dalam mendukung terwujudnya budaya positif. Jadi yang menjadi tolak ukur saya, yang pertama itu Bapak Ibu bisa memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendesain proses keyakinan kelas dengan adanya poster ataupun semacam tulisan-tulisan yang bisa dipajang di kelas sebagai tanda bahwa itu merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibangun oleh Bapak Ibu dan murid-murid. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menerapkan segitiga restitusi saat mengenangani permasalahan siswa yang nanti Bapak Ibu temukan dalam proses pembelajaran. Oke, kita masuk di materi. Jadi sebelum kita masuk di penerapan budaya positif dan segitiga restitusi, perlu adanya sebuah motivasi. Jadi motivasi dalam belajar sangat penting guna mendukung bagaimana keyakinan anak untuk belajar itu ada. Jadi dalam motivasi kita lihat di situ ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal pada dasarnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi itu motivasi eksternal. Contohnya saja, ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, berarti dia akan mendapatkan hukuman. Nah, atau mungkin dia terlambat masuk sekolah, terlambat apel gitu. Jadi kan dia akan mendapatkan hukuman. Nah, itu motivasi eksternalnya apa? Motivasi eksternalnya dia akan mendapatkan hukuman dari sekolah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian motivasi eksternal lagi itu untuk mendapatkan imbalan. Contoh, saya harus belajar keras supaya saya dapat uang, supaya saya dapat piala, supaya saya dapat penghargaan.
Yang seperti itu. Itu motivasi eksternal. Namun dalam penerapan budaya positif itu yang akan diinginkan itu adalah bagaimana motivasi internal, motivasi dalam dirinya, dimana tujuannya itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya, anak ini belajar dengan sungguh-sungguh, tujuannya bukan lain, bukan untuk mendapat ranking 1, bukan untuk dapat piala, bukan untuk dapat penghargaan, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Artinya apa? Dia seorang anak pasti punya cita-cita. Jadi dengan adanya motivasi internal tadi, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena dia ingin jadi orang. Contoh, saya harus sering latihan fisik, saya sering harus latihan olahraga, supaya saya bisa jadi tentara. Jadi itu motivasi internalnya. Dia ingin jadikan dirinya itu lebih bernilai dibandingkan orang lain. Nah, kita sebagai guru, motivasi inilah yang memang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak melalui nanti penerapan keyakinan kelas. Mari kita lihat contohnya. Jadi contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu tentu akan melakukan namanya apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran. Di sini ada katanya ini, ada kata pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid. Jadi kata-kata yang semestinya kita lontarkan itu adalah kata-kata yang memang punya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini masuk dalam kategori profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong, ketuhanan yang Maha Esa, inovatif, berwawasan global, berkebinekaan global. Itu semua yang nantinya kata-kata itu yang Bapak Ibu harus selipkan dalam pemberian apresiasi. Contoh mungkin Bapak Ibu lihat ada siswa yang menolong temannya pada saat jatuh. Jadi Bapak Ibu langsung bisa langsung mengatakan terima kasih atau saya menghargai kepedulian kamu pada saat menolong teman kamu. Jadi nilai kebajikannya yang di sini apa? Kepedulian. Jadi kata-kata yang memang harus disusun oleh Bapak Ibu harus mengandung nilai-nilai yang memang bersifat profil pelajar Pancasila. Dengan serta-merta bahwa anak tersebut akan merasa bahwa mereka dihargai. Mereka memang merasa diapresiasi apa tindakan mereka. Bukan hanya kita bilang, "Wih, bagus kamu sudah lakukan ini." Tidak, tapi nilai kebajikannya itu yang memang harus dimunculkan. Dia harus bisa memiliki rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Contohnya saja, mungkin Bapak Ibu kalau pada saat piket lihat siswa sudah membersihkan kelasnya dengan bersih, dengan rapi. Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa terima kasih kamu sudah mau bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas kamu. Jadi rasa-rasa kata-kata seperti itu yang lebih bisa meningkatkan motivasi internal siswa karena mereka merasa bahwa mereka bertanggung jawab akan apa yang mereka laksanakan. Kemudian, nah, di sini kita akan lihat tindakan guru, apakah ini masuk di kategori hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket itu masuk hukuman atau konsekuensi. Dan seterusnya. Di sini mari kita lihat. Ternyata mencatat 100 kali dalam sebuah buku itu masuk dalam hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini jelas bahwa hukuman itu terbit karena adanya sebuah peraturan. Terbit karena adanya sebuah peraturan yang memang punya nilai hukum. Sedangkan konsekuensi itu bertujuan untuk memberikan rasa belajar pada diri siswa atau rasa tanggung jawab dan rasa yang lainnya yang bisa memberikan bahwa siswa itu harus bertanggung jawab. Contoh di sini kita lihat mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensinya. Contoh, ada seorang siswa dia mematahkan pulpennya teman atau menghilangkan pulpennya teman. Itu masuk dalam konsekuensi. Karena apa? Dia sudah melakukan itu dan dia harus bertanggung jawab. Nah, beda halnya dengan kalau kita suruh anak-anak kemudian kita suruh anak-anak buat tugas.
tetapi anak itu tidak buat tugasnya. Itu bukan tidak masuk dalam konsekuensi, tapi masuk dalam hukuman. Karena memang dalam perjanjian kita dengan siswa, kita sudah buat aturan tersendiri. Kita sudah buat kesepakatan. Makanya dalam kesepakatan itu muncullah hukuman yang kemudian akan melibatkan sebuah proses, di mana proses itu yang membuat siswa merasa tertekan. Jadi alangkah baiknya kalau memang nanti dalam pembelajaran hukuman itu harus dikurangi dengan digantikan dengan konsekuensi. Karena konsekuensi ini akan melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi di sini di keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sudah bilang di awal pada judul kita, yaitu tentang bagaimana keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan yang diturunkan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan semangat membangun keyakinan ini seiring dengan tujuan dari tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa terapkan. Nanti ini kan sudah masuk tahun ajaran baru. Coba Bapak Ibu terapkan dalam kelas. Ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa suruh anak-anak menuliskan di selembar kertas kira-kira keyakinan-keyakinan apa yang bisa disepakati bersama. Nantinya keyakinan itu akan disepakati oleh seluruh kelas dan beserta Bapak Ibu guru. Nah, keyakinan kelas inilah yang kemudian akan menjadi acuan dari mereka untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri mereka. Pertanyaan sekarang, mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus kita haruskan keyakinan kelas? Satu contoh begini. Mengapa kita pada saat pandemi dulu, mengapa kita ada peraturan yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kenapa harus muncul peraturan itu? Dan kita lakukan itu. Karena kenapa? Karena kita yakin di dalam diri kita muncul keyakinan bahwa ketika kita menerapkan peraturan 3M tadi, kita akan selamat. Kita akan mendapatkan kesehatan. Muncul keyakinan dalam diri kita. Nah, sebenarnya peraturan ini bisa memunculkan keyakinan kelas yang memang akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan tadi. Dalam peraturan itu membuat kita yakin akan apa yang ada dalam peraturan itu benar. Nah, sehingga peraturan tadi itu dan keyakinan keras itu bisa mendukung motivasi intrinsiknya, bisa mendukung motivasi siswa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena pada dasarnya siswa ini kalau dengar kata peraturan itu akan lebih membosankan. Karena mereka akan terbebani dengan yang namanya dengan kata hukuman. Karena ketika ada peraturan pasti ada hukuman. Contoh Bapak Ibu, kalau kita buat aturan seperti ini, bahwa ketika saya sudah masuk dalam pembelajaran, siswa tidak boleh terlambat. Itu peraturan kelas, umpama contoh. Tetapi kita buat keyakinannya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Setiap siswa hadir tepat waktu. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Artinya, dari diri mereka sendiri yang mengatakan bahwa kita harus hadir tepat waktu. Tidak diembeli dengan peraturan yang mengatakan bahwa ketika 15 menit kamu terlambat, kamu akan dikeluarkan. Atau tidak ikut pelajaran. Nah, itu yang membuat siswa kebanyakan merasa bahwa peraturan ini akan lebih membebani ketika mereka meyakini apa yang mereka sudah lakukan. Kemudian, contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu merupakan contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang memang bisa Bapak Ibu terapkan dalam sekolah, dalam pembelajaran Bapak Ibu. Contohnya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Nah, jadi berarti otomatis anak ini akan punya jiwa menghormati
dan contohnya jiwa beriman dan bertakwa karena dia mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Ini merupakan apa? Merupakan bentuk tanggung jawab dia untuk bagaimana bisa menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini keyakinan-keyakinan inilah yang membuat bahwa siswa itu bisa yakin bahwa nilai-nilai yang ada dalam dirinya itu bisa timbul. Contoh kesepakatan kelas yang lain. Kami guru dan murid saling menghargai. Artinya di sini nanti setiap siswa akan saling menghargai, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling membuli. Nah, kan. Contoh ini merupakan contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu adaptasi dalam proses pembelajaran nanti. Jadi kalau bisa memang dicobakan buat keyakinan kelas seperti itu. Karena dalam teorinya ketika keyakinan kelas itu dibentuk, siswa akan merasa bahwa mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka tulis. Karena keyakinan kelas ini mereka sendiri yang buat. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan mungkin guru yang buat. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini kita sudah sepakati secara bersama yang kemudian akan membentuk jiwa tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka tulis. Oke, di sini salah satu contoh peraturan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tapi dalam keyakinan kelas, itu berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab. Artinya dengan apa yang telah mereka lakukan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bagaimana? Kita bagaimana bisa saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu bisa keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya siswa berkomitmen untuk hadir lebih awal sebelum pembelajaran. Kemudian di sini dilarang melakukan kekerasan, melakukan narkoba. Ini di sini anak-anak bisa punya keyakinan bahwa ketika kita melakukan kekerasan, menggunakan narkoba, maka itu akan membahayakan keselamatan dan kesehatan kita. Nah, kemudian bergantian menggunakan giliran itu bisa artinya bisa memberikan keyakinan kelas itu bagaimana saling menghormati dan bersabar. Itu tadi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan dan keyakinan kelas ini bisa Ibu Bapak terapkan secara beriringan, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana keyakinan kelas itu terbentuk sehingga nantinya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu bisa lebih menguasai atau bisa mengontrol siswa. Karena nanti bisa Bapak Ibu bisa berikan pemahaman bahwa kamu dan Bapak Ibu sudah menyepakati tentang ini. Jadi mereka anak-anak pasti akan merasa, oh iya, saya dulu tulis seperti ini. Jadi berarti saya harus bertanggung jawab. Itu yang menjadi pokok permasalahan tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian kita masuk di segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yang mungkin Bapak Ibu juga baru dengar apa itu restitusi. Jelas saya juga nanti kali ini dapat apa itu restitusi di pembelajaran guru penggerak ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadinya artinya ini direcover ulang lah siswanya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi apa nanti mereka ke depan dengan mereka menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka telah buat. Di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama itu adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini kita buat anak-anak itu untuk bisa lebih belajar tentang kesalahannya. Tapi bukan berarti kita menyalahkan itu anak, tidak. Tapi kita buat mereka menyadari bahwa saya salah. Dengan menyadari itu, otomatis anak-anak itu pasti akan berpikir tidak akan mengulangi itu. Karena mereka sudah tahu sudah tanamkan dalam dirinya bahwa itu salah. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki hubungan. Jadi yang tadinya mungkin Bapak Ibu panggil marah-marah, akan terjadi hubungan yang renggan. Tetapi dengan adanya restitusi ini akan memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kemudian di sini ada tawaran dan bukan paksaan. Jadi di sini Bapak Ibu, Ibu guru bisa memberikan solusi, bisa memberikan sebuah tawaran-tawaran bagaimana kalau mereka melakukan ini, apa solusinya ke depan. Jadi kita tidak memaksa siswa
untuk mengikuti peraturan yang ada. Tetapi kita memberikan paksaan, kita memberikan tawaran yang mungkin bagi mereka bisa mereka terima. Kemudian restitusi juga itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Artinya di sini dalam proses restitusi nanti itu akan membuat siswa itu bisa melihat dalam dirinya bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata tidak baik. Jadi mereka bisa menyadari dalam dirinya. Kemudian restitusi juga itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya di sini akan memberikan gambaran apa yang mendasari tindakan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Contoh Bapak Ibu, ketika anak itu bermain mungkin dilihat menggunakan HP pada saat Bapak Ibu mengajar. Di sini kan Bapak dalam proses restitusi Bapak Ibu bisa cari kenapa bisa mereka melakukan tindakan itu. Oh, ternyata dibilang, oh ternyata saya ambil HP-ku karena ada yang menelepon atau HP saya bunyi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui dasar apa yang menjadi tindakan mereka melakukan kesalahan. Di restitusi juga itu adalah cara yang paling baik untuk melihat atau melatih diri. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Artinya di sini kita tidak melakukan tindakan tentang penghukuman, tetapi lebih ke arah bagaimana menciptakan karakternya, menciptakan karakter dari diri, yang kemudian nantinya akan mendapatkan solusi. Kemudian restitusi juga itu akan mengembalikan murid dari yang berbuat salah pada kelompoknya, atau sehingga nanti mereka bisa berada pada kelompok yang benar. Artinya bukan berada pada anak-anak yang nakal. Ini terutama pada IPS ini, pada anak IPS. Karena orang-orang kebanyakan dalam pembelajaran atau dalam kelas itu terdiri atas kelompok-kelompok. Kelompok yang benar dan kelompok yang salah. Sehingga nanti mereka akan bisa kembali kepada kelompoknya. Ini merupakan segitiga restitusi yang dimana segitiga ini terdiri dari bagaimana Bapak Ibu bisa memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi dari segitiga restitusi ini nilai-nilai apa yang bisa kita sepakati. Artinya dari prosesnya nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai-nilai apa yang nantinya bisa didapat dalam proses restitusi nanti. Nantinya juga Bapak Ibu bisa memberikan sebuah keyakinan bahwa kamu mau jadi orang seperti apa. Kalau kamu mau jadi orang baik, ya tentu kamu harus berperilaku baik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu saya yakin bisa memberikan kata-kata yang bisa memotivasi siswa untuk tidak melakukan kesalahan hal yang sama. Ya. Namun di sini kita harus juga bisa memberikan bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Semua orang juga bukan manusia yang sempurna. Jadi jangan berpikir bahwa jangan berikan mereka statement bahwa kamu benar-benar salah. Tidak, kamu hanya seorang yang melakukan kesalahan. Tidak, tapi semua orang pernah melakukan itu. Jadi seakan-akan bukan mereka sajalah yang membuat kesalahan, tetapi setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Gitu. Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi 3 kategori restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Apa tujuan dari menstabilkan identitas? Jadi tujuannya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya. Artinya di sini ada kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan. Contohnya gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kata-kata yang memang menstabilkan identitas bahwa anak ini bukan semata-mata pembuat kesalahan. Bukan kamu saja yang lakukan kesalahan, tapi itu tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan. Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata yang memang bisa membuat anak itu tidak merasa terpojokan. Nah, Bapak Ibu juga bisa, tentunya juga mungkin Bapak Ibu bisa. Saya dulu masih sekolah, pernah juga seperti kamu, loncat pagar, bolos, dan sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa memperbaiki diri dan bisa sadar bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Jadi Bapak Ibu bisa men-sharing pengalaman-pengalaman Bapak Ibu tentang mungkin pernah melakukan kesalahan yang membuat siswa ternyata, oh saya ini bukan seorang yang melakukan kesalahan, tapi Bapak Guru juga yang pernah melakukan kesalahan.
Jadi identitasnya dia sebagai manusia, sebagai seorang manusia yang memang tempatnya salah. Bukan berarti dia eh, kita merasa terpojokkan bahwa kesalahan ini mutlak, hanya dia yang melakukan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan kata-kata Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, tidak. Jadi artinya Bapak Ibu di sini bisa bersikap netral tanpa memberikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa yang bisa pada dirimu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu tidak terus-menerus atau memberikan sikap kepada mereka bagaimana dirimu itu salah, ya. Tetapi di sini em, akan memberikan mereka motivasi, ya, memotivasi dalam dirinya bahwa ternyata kalau kita berbuat seperti ini akan salah. Itu dimasuk kategori menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi apa tujuannya dari validasi kebutuhan ini? Itu bagaimana membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs-nya dan power, freedom, love, dan apa? Logging, fun, and survival. Artinya di sini pada dasarnya setiap manusia melakukan tindakan punya tujuan tersendiri. Contoh, anak-anak yang sering mengeluarkan bajunya di sekolah, pasti tujuannya itu adalah eh, anak-anak itu bukan supaya terlihat keren, supaya terlihat maco lah, supaya terlihat bahwa anak itu sangar dan sebagainya. Karena mereka ingin tindakan yang mereka lakukan itu bisa divalidasi orang bahwa punya tujuan. Nah, jadi di sini kita harus lihat apa yang menjadi dasar ketika mereka melakukan itu, apa yang ingin mereka lakukan. Ternyata contoh mereka panjat pagar dan sebagainya, supaya dilihat bahwa anak-anak itu nakal, anak-anak itu berani, berani lawan aturan sekolah. Kan sebenarnya ada dasar-dasarnya. Nah, di sini bagaimana kita sebagai guru bertindak? Nah, kita bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi eh, kami tidak bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa Bapak Ibu lontarkan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap-sikap yang lain. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah mulai memancing mereka untuk bagaimanakah kamu mulai belajar dengan cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul atau sebagainya. Dan Bapak Ibu juga bisa memvalidasi apakah kamu bisa melakukan hal itu dengan lebih baik. Nah, jadi nantinya di sini Bapak Ibu ketika tahu kebutuhannya itu seorang anak itu, contohnya tadi, ketika anak itu dia keluarkan bajunya, bahwa dia bilang bahwa dengan validasi kebutuhannya dia supaya lebih terlihat eh, baik, supaya lebih terlihat maco, terlihat ganteng atau sebagainya. Di sini kamu bisa di sini sudah bisa juga Bapak Ibu bisa melakukan itu, melakukan validasi kebutuhan tadi. Jadi ketika kebutuhanmu bahwa merasa ganteng harus mengeluarkan baju, apakah itu akan terlihat seperti yang mereka inginkan? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan pemahaman di situ bahwa sikap-sikap yang seperti itu sebenarnya tidak usah dilakukan. Kamu bisa menjaga sikap yang tadi, merasa menjaga sikap kebutuhan kamu ganteng, tetapi dengan cara lain, gitu. Dengan cara lain mungkin dengan berpenampilan rapi, menjungkur rambutmu, atau mungkin yang siswa-siswa cewek-cewek mungkin kalau kita lihat mungkin merona sekali bibirnya, ya mungkin Bapak Ibu bisa tegur, bisa validasi kebutuhannya. Kenapa merah sekali bibirmu? Pasti kan kebetulan supaya terlihat cantik. Ya, tapi cantik kan bukan hanya kasih merah bibir, mungkin bisa saja mungkin dengan berpenampilan menarik, artinya tidak harus menor begitu. Yang bisa membuat orang lain itu melihatnya dengan nyaman seperti itu. Itu divalidasi kebutuhan. Kemudian kita sampai di menanyakan keyakinan. Apa yang memang menjadi tujuan dari menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya di sini. Jadi di bagian terakhir ini anak sudah dibimbing untuk melihat kesalahannya. Jadi ketika kita panggil kita tanya, kamu sudah tahu masalahmu apa ketika saya panggil di sekolah di sini?
Nah, mungkin ada siswa yang terlambat atau menggunakan HP, Bapak Ibu bisa panggil, bisa menanyakan keyakinannya, melihat kesalahannya. Oh, kamu sudah tahu kenapa Bapak Ibu panggil di sekolah di tempat ini? Ya sudah Pak. Apa kesalahanmu? Contohnya bermain HP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memvalidasi di situ. Apakah dengan memain HP itu bagus untuk pembelajaranmu? Apa nilai yang kamu dapat kalau kamu main HP di sekolah? Nah, nilai-nilai apa yang tidak kan? Nah, di situ. Nanti di sini Bapak Ibu memberikan motivasi. Di sini Bapak Ibu memberikan motivasi sehingga dalam diri siswa itu ada nilai-nilai mendasar yang bisa uh, dia dia dalami. Contoh nilai-nilai universal yang bisa kembali tadi keyakinan kelas. Contohnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh bermain HP atau menggunakan HP pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kembalikan ke situ. Nah, contohnya, jadi nilai-nilai yang kita bangun tadi pada saat kita membuat kesepakatan kelas seperti apa? Nah, pasti dia akan jawab, ya tidak boleh bermain HP, Pak. Jika dengan dia sudah menyadari akan hal itu, berarti dia itu akan sudah mulai bisa meyakini bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap derita. Karena tidak mungkin ketika dia melakukan kesalahan, maka orang lain yang akan mendapatkan hukuman. Tidak mungkin. Tetap dia sendiri. Nah, makanya nilai-nilai yang tadi itu harus memang tertanam dalam dirinya. Sehingga siswa itu akan merasa bersalah. Akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Dan kamu juga Bapak Ibu juga bisa memberikan motivasi ketika mungkin dengan kata seperti kamu ingin jadi apa seperti apa ke depannya. Nah, contoh, saya ingin jadi polisi. Ya mau jadi polisi tapi kalau kelakuan kamu seperti ini mana mungkin bisa. Kan seperti itu. Artinya mereka bisa tahu kesalahan, mereka bisa tahu apa yang mereka ingin jadikan ke depan, tetapi dengan pola-pola yang memang juga harus benar. Kan tidak mungkin anak-anak harus nakal dulu baru untuk jadi polisi. Tidak harus melakukan kesalahan-kesalahan terus untuk menjadi orang baik. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita membangun konsep kebaikan-kebaikan yang nantinya memang akan mengarah kepada kebaikan. Jangan tunggu anak salah dulu, baru kita benarkan. Tetapi bagaimana kita menyikapi atau membuat anak itu menjadi merasa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini di dalam dirinya. Jadi itu tadi tentang segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan proses segitiga restitusi dan proses keyakinan kelas dalam pembelajaran nanti. Mumpung ini masih tahun ajaran baru, Bapak coba Ibu rancang di dalam kelasnya bagaimana nanti prosesnya. Jadi kalau ketika ada masalah, nanti dipanggil saja siswanya, diberikan model segitiga restitusi tadi. Sehingga dengan di sini anak-anak bisa meminimalisir untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, jadi Adam sudah sampai di akhir materi ini. Jadi dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Iya, Pak Isran Angga. Silakan mungkin ada yang bisa yang ditanyakan. Halo, Pak Isran Angga. Diaktifkan saja mikrofon Isran Angga. Saya ulangi. Oke, saya ulangi, Pak. Ya, silakan Pak Isran Angga. Oke, makasih sudah berikan saya kesempatan. Langsung saja, Pak. Begini kan tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Sebenarnya apa manfaat yang didapat dari penerapan kelas itu, Pak? Oh, oke. Saya tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Nanti kita jawab sekalian. Mungkin saya Pak mau bertanya sedikit. Oh ya, silakan Ibu Winda Syafia. Ya, silakan Bu. Ya tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, apakah setiap guru wajib melakukan itu atau hanya guru BK saja? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pertanyaannya sangat menarik di sini.
Yang pertama, apa sebenarnya manfaat yang kita dapatkan dengan adanya penerapan keyakinan kelas dalam pembelajaran? Pada dasarnya di sini keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan atau hasil musyawarah dari bapak ibu guru beserta siswa tadi. Jadi di sini mereka dengan sendirinya akan menuliskan keyakinan kelas yang kemudian akan bisa disepakati bersama. Yang nantinya dalam kesepakatan kelas itu nantinya akan bisa menciptakan budaya-budaya positif yang nantinya dalam budaya positif tersebut akan menimbulkan atau akan bisa menciptakan rasa profil pelajar Pancasila dalam diri mereka. Jadi dengan adanya keyakinan, karena contoh saya gini Pak, kita yakin akan adanya Tuhan. Jadi itu kayak masuk keyakinan kita. Nah, dengan adanya keyakinan itu berarti kita di sini kita yakin bahwa ada itu Tuhan dan kita untuk melakukan kesalahan karena kita tidak bisa melakukan kesalahan karena kita sudah yakin bahwa ada Tuhan. Nah, sama seperti ini, ketika ada keyakinan kelas, contohnya tadi datang tepat waktu. Berarti ketika ada seorang anak ingin melakukan kesalahan, bahwa saya akan datang terlambat atau dia datang terlambat, secara tidak langsung dalam dirinya itu sudah tertanam bahwa saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati. Saya tidak bertanggung jawab terhadap diri saya karena memang dalam dalam kesepakatan kelas itu sudah disepakati bersama, sudah hasil musyawarah. Jadi nanti di sini akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal yang masuk dalam kelompok tentang profil pelajar Pancasila tadi. Jadi akan menumbuhkan budaya positif yang kemudian akan memberikan anak itu bisa bertanggung jawab, bisa mengendalikan dirinya dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Itu manfaat yang bisa didapatkan dari proses keyakinan kelas. Dan untuk masalah segitiga restitusi, apakah bisa dijalankan oleh Bapak Ibu guru dari semua mata pelajaran atau hanya guru BK? Di sini penting kita harus melihat nilai kasusnya terlebih dahulu. Kalau kasusnya masih bisa ditangani oleh Bapak Ibu wali kelas, Ibu guru, silakan Bapak Ibu guru dulu. Jadi biar tidak langsung lapor di wali kelas, tidak masalah juga. Contoh Bapak Ibu ya. Ini bukan menyepelekan guru BK, tidak. Tetapi lihat dari keadaan kesalahannya. Contoh, ini anak kan bermain HP. Contoh anak ini bermain HP pada saat proses pembelajaran. Nah, di peraturan sekolah atau mungkin di peraturan kelas, Bapak Ibu telah membuat bahwa ketika didapat bermain HP, bahwa HP itu akan disita selama sekian-sekian. Itu masuk di peraturan sekolah. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa mengembalikan keyakinan anak itu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi setelah HP-nya itu mungkin diambil atau HP-nya itu disita, jadi Bapak Ibu bisa memanggil dia, panggil. Bagaimana tentang kesalahan yang telah kamu lakukan tadi. Oh, saya begini Pak, saya bermain HP karena ini. Saya bermain HP karena ini. Jadi anak-anak di situ dibuat merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi bukan harus guru BK, tetapi guru mata pelajaran juga bisa melakukan itu. Tetapi kalau tindakannya sudah memang di luar batas, seperti mencaci maki, kemudian memukul guru dan sebagainya, yang sifatnya lebih berat, itu bisa langsung dilaporkan ke BK. Tetapi dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru dan si wali kelasnya. Sehingga proses dari segitiga restitusi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, itu tadi yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang teman lain yang mau bertanya. Mungkin saya Pak bisa Pak. Oh, iya, Ibu Ida Erlita ya. Iya, silakan Ibu. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan materi yang telah Bapak paparkan tadi. Sangat luar biasa ya bagi kami sebagai tenaga pendidik. Namun di sini ada yang ingin saya tanyakan tentang keyakinan kelas.
Karena kami sebagai tenaga pendidik di sini kan tentunya Pak akan menemui tantangan dalam penerapan hal tersebut. Jadi pertanyaan saya menurut Bapak, kiat-kiat apa yang perlu kami lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Demikian Pak, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Ibu Ida Erlita tentang pertanyaannya yang luar biasa. Jadi memang bagi kami, jujur juga bagi saya ini merupakan proses awal atau hal baru yang memang bagi saya akan mendapat tantangan atau mendapat eh, banyak mungkin kendala ketika kita menerapkan di sekolah, di kelas. Tapi yang pertama, Bapak Ibu harus memang yakin dulu utama bahwa penerapannya nanti ini insya Allah akan berjalan dengan lancar, tetapi dengan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Jadi ketika dalam proses penerapan keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin bisa melakukan hal-hal yang pertama itu adalah melakukan pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Jadi bukan berarti hanya di awal, tapi lakukan dulu pembiasaan-pembiasaan itu dengan di awal-awal pertemuan, sehingga uh, nantinya anak-anak akan terbiasa dengan hal-hal yang sudah memang dilakukan dari awal. Contoh kecilnya, ketika Bapak Ibu masuk, mungkin jarang, saya sendiri mungkin jarang itu mengucapkan salam, jarang mengucapkan salam, bilang assalamualaikum, mungkin hanya main masuk saja. Tapi sebenarnya kalau hal-hal itu kita lakukan memang dari awal dan siswa juga pasti akan menjawab Waalaikumsalam Pak Guru. Nah, meskipun nanti ada juga nanti pada saat berdiri, tetapi kan di sini kita akan memberikan pelajaran ketika masuk di suatu rumah atau di suatu ruangan, itu bagaimana kita mengucapkan salam. Proses-proses itulah yang memang harus kita biasakan dari awal. Kemudian adalah membuka ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhannya. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu tidak memaksakan kehendak Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus memang betul-betul bisa berkomunikasi dengan siswa, mau kita belajarnya seperti apa. Contoh, mungkin kayak saya fisika. Anak-anak saya terapkan di pembelajaran di IPS. Saya tanya, anak-anak kita mau belajarnya seperti apa? Mereka bilang, Pak, jangan terlalu banyak rumus. Jangan terlalu banyak rumus yang memang akan menyakitkan kepala. Nah, saya di situ berusaha untuk mencoba bagaimana menerapkan itu dengan tidak menerapkan banyak rumus. Tetapi, saya ganti dengan menerapkan banyak konsep. Artinya, rumus kan itu kan bisa dijabarkan lewat konsep. Jadi, ketika anak-anak tidak hafal rumusnya, tapi tahu konsepnya. Ya, gitu. Artinya seperti itu. Jadi, eh, kebutuhannya mereka seperti apa? Oh, Pak Guru mungkin ketika kalau belajar, mungkin kita belajarnya mungkin harus pakai infokus sekali-sekali Pak Guru. Atau mungkin Guru mungkin bisa sekali-sekali ke UNBK, gunakan internet untuk itu. Jadi, kita bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Karena kalau kita memaksakan pembelajaran dengan cara kita sendiri, itu belum tentu anak itu mau untuk itu. Tapi kalau sudah dari mereka yang memang menginginkannya, otomatis itu pasti itu motivasi belajar, semangat belajarnya pasti akan lebih tinggi. Contoh saja kalau mungkin dari Penjaskes, kalau hanya di ruangan-ruangan saja, tapi kalau ketika anak-anak kita sudah ajak keluar, mereka sangat antusias. Bahkan biar jam pelajarannya sudah lewat, itu masih antusias. Karena apa? Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru di sini karena ada 5 posisi kontrol sebenarnya yang memang saya tidak jelaskan karena saya akan bahas saja di proses keyakinan kelas, yaitu bagaimana guru hanya sebagai manajer. Manajer di sini bukan berarti manajer tim sepak bola, tapi bagaimana di sini sebagai Bapak Ibu sebagai pemantau, melihat dan bisa mengatur siswa itu sesuai dengan apa yang mereka hendaki. Bapak Ibu melihat bagaimana proses ketercapaian keyakinan kelas dengan manajemen para siswa tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika ada yang melanggar keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa melakukan proses segitiga restitusi tadi. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bahwa apa yang sudah mereka lakukan, apa yang ketika mereka yakini bahwa itu salah, bisa diperbaiki. Saya kira itu yang bisa saya jawab dari saya. Bagaimana, masih ada lagi? Kalau tidak ada,
mungkin saya stopkan ya. Jadi kalau mungkin tidak ada. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sudah Terima kasih. bisa Sangat luar biasa sekali, Pak. sudah bisa bergabung Sehat-sehat dalam selalu, Pak. ya insya Allah sehat selalu ini Kepada kami. ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bisa membantu saya di sini meskipun Ya, makasih Pak. memang